Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu waktunya hari ini sudah bisa hadir semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kita sekarang fokus pada pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Ada yang tahu nggak anak istimewa itu yang gimana? Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Oke. Nah, ini pengertiannya anak istimewa Ibu. Bisa dibaca nggak? Ada yang bisa baca nggak Ibu? Oh, nggak ada. Oke, saya bacakan ya Bu ya. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial. Tetapi mereka mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan dari potensi yang ada pada dirinya. Itu. Tunjukkan ini satu contoh, ada di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah, tentang Getun. Beliau ini adalah anak yang istimewa tapi masih punya potensi. Biar tahu anak istimewa itu kayak apa. Ini Getun Ibu. Anak ini nggak punya tangan, jadi yang biasa dipakai sehari-hari itu pakai kaki Ibu-ibu ya. Nah, ini potensinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang Getun jadi anggota Jadi masih SD itu masih semangat bersekolah walaupun kondisinya seperti itu, nggak punya tangan, punyanya kaki, pakai sisir sendiri. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, tukang kue. Pakai jilbab sendiri, jadi kasihan ya ibu ya. Tapi si Getun ini anaknya semangat sekolah, masih mau bersosialisasi. Jadi di sini harus ada dukungan dari orang tua juga, teman-temannya juga, lingkungannya bagus. Anaknya menulis pakai kaki ibu ya. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi Jadi teman-teman di tetap sekolah, gak boleh putus telah sekolah. inspirasi. Jadi walaupun secara fisik dia nggak sempurna, tapi karena ada semangat, punya kemauan, ada dukungan dari orang tua, akhirnya itu tadi nggak menghambat untuk bersekolah. Jadi tetap mau sekolah, mau jadi anak pintar. Yang akhirnya dia juga mampu untuk mencapai ranking 1 tadi. Jadi anak berprestasi. Nah, ya. Nah, sampai bisa membantu ibunya. Jadi itu tadi contoh anak yang istimewa. Itu ya. Jadi kalau anak-anaknya ibu yang semuanya masih sempurna, masih ada tangannya, ada kakinya sempurna, berangkat bisa pakai sepeda, itu ya alhamdulillah ya. Jadi jangan berkecil hati buat anak-anaknya ibu yang seperti kisahnya Getun ini. Jadi tetap harus kasih semangat, kasih support ya. Ya. Nah, terus
anak-anak istimewa ini nggak cuma seperti Getun aja secara fisik. Ada 10 pengelompokan anak istimewa. Yang nomor 1 itu pengelompokan anak istimewa itu tunanetra. Tunanetra itu nggak bisa lihat ya. Itu Pak Sempurna itu makanya. Ada tunarungu juga. Nomor 3 tunawicara, nggak bisa bicara. Tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami spektrum autisme. Jadi autis anaknya hiperaktif gitu ya Bu ya. Terus mengalami gangguan motorik. Banyak sekali anak istimewa, tapi ini nggak boleh sampai mengalami kekerasan gitu ya. Jadi harus didukung, harus disupport gitu, nggak boleh sampai berkecil hati, harus tetap bisa bersosialisasi. Nah, bagaimana pencegahan anak kekerasan pada anak istimewa? Nah, dari bahwa anak itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya orang tua harus menjaga gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, harus tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Jadi nggak usah malu, tetap didukung anaknya sebagaimana seharusnya anak-anak yang lain. Waktunya sekolah gitu ya. Mau bantu ibu di rumah nggak apa-apa, diajari gitu ya. Memperkenalkan anak istimewa pada lingkungan, jadi biar bisa bersosialisasi, percaya bahwa anak dapat mandiri. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri pada anaknya ya Bu ya. Ibu kalau ada temennya yang punya anak istimewa didukung, ayo semangat gitu ya. Ajak sahabat tok yang semangat juga gitu ya. Paham ibu-ibu dari sini? Paham. Alhamdulillah. Intinya ada 4. 1, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi memang perhatiannya lebih khusus daripada anak yang normalnya gitu ya. Karena memang itu tadi kembali lagi gak sempurna mungkin secara fisik juga. Yang kedua, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ketika gak sempurna dari fisik, bisa dikembangkan di potensinya. Dia punya bakat apa? Misalnya dia tunarungu, dia bisa melukis, ada yang seperti itu. Tuh ya, tadi juga gitu. Ada yang gak punya tangan tapi bisa nulis, siapa tahu nanti bisa melukis. Nah, gak apa-apa, dikembangkan bakatnya. Ada pun lembaga-lembaga yang akan memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Nah, ini Ibu. Yang pertama Dinas Sosial, yang kedua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang kedua Perlindungan Perempuan dan Anak. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, artinya setiap anak, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan. Jadi nggak boleh secara fisik itu memukul, itu nggak boleh. Psikis mungkin menghina, ini nggak punya tangan, nggak boleh ya, karena semua punya hak yang sama gitu ya. Sosial gitu nggak boleh di istilahnya itu disisihkan, nggak boleh. Jadi biar anak tadi nggak merasa saya ini kurang, tidak ya. Jadi semua sama kayak Getun tadi, sama-sama bisa sekolah, bisa mengembangkan potensinya. Nah, kesimpulan kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Jadi nggak harus dengan dibentak-bentak biar turun, tidak gitu ya. Di sini paham ibu-ibu? Paham. Masih semangat? Masih semangat. Oke, sebelum saya akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih untuk hari ini sudah hadir semuanya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang.
kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya Ibu ya. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.